Pemirsa Diary Muslimah, semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, lewat kajian Diary Muslimah, kita akan membahas sebuah tema, bolehkah seorang istri membantu mencari nafkah? Masya Allah, ini tentunya tema yang sangat menarik yang harus kita pahami, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk berumah tangga, tentunya sebagai seorang suami menjadi kepala keluarga atau menjadi imam dalam rumah tangganya. Dan tentunya ketika dia menjadi seorang suami, dia berkewajiban penuh, bahkan 100% yang berkewajiban untuk mencari nafkah itu adalah seorang suami. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, seorang laki-laki itu dia adalah pemimpin. Seorang laki-laki itu atau suami itu dia adalah penjaga, perlindung bagi perempuan. Dan dia berkewajiban memberi kenyamanan kepada istrinya, kepada wanita. Karena laki-laki itu menjadi tempat bersandarnya seorang perempuan. Dikatakan ba'duhum awliya'i ba', ba'duhum 'ala ba'. Laki-laki itu merupakan tempat berlindungnya seorang wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan sebagian dari nafkahnya, sebagian hartanya kepada istrinya. Jadi seorang laki-laki tentunya dia berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dan tentunya laki-laki ini berkewajiban penuh untuk memberi nafkah sebagaimana Allah berfirman juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut atau dengan cara yang makruf. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Bahkan ada 5 kewajiban suami yang wajib ditunaikan oleh seorang suami yang merupakan haknya seorang istri. Yang kalau dia tidak tunaikan, tentu konsekuensinya suami ini termasuk kategori suami yang zolim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kewajiban seorang suami yang patut kita pahami. Ketika seorang memutuskan untuk berumah tangga, bagi seorang laki-laki berstatus menjadi seorang suami, maka kewajiban yang pertama yang harus dia tanggung adalah, yang pertama adalah seorang suami wajib memberi nafkah. Baik itu nafkah secara lahiriah ataupun batiniah. Yang kedua, suami berkewajiban untuk memberi pakaian kepada istrinya. Dan yang ketiga, seorang suami berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan suami. Dia wajib memberikan istri tempat tinggal yang layak untuk istri dan anak-anaknya. Dan yang keempat, seorang suami berkewajiban memberikan pendidikan, mendidik istrinya. Lebih-lebih dalam urusan ibadahnya, suamilah yang berkewajiban untuk memastikan istrinya sholat atau tidak, istrinya ibadah atau tidak. Itu adalah kewajiban suami yang paling utama. Dan tentunya yang kelima, kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan perhatian kepada istri dan tentu anak-anaknya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana jika ada seorang wanita yang bekerja untuk mencari nafkah? Seorang wanita yang bekerja mencari nafkah, tentunya menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan tentunya dibolehkan apabila seorang wanita berkarir di luar rumah untuk mencari nafkah, karena Islam membolehkan seorang wanita untuk bekerja. Bahkan setiap apapun yang didapatkan oleh seorang wanita dari hasil keringatnya, dari penghasilannya, maka tentunya setiap penghasilan yang dia hasilkan dari keringatnya sendiri merupakan hak mutlak, itu adalah kepunyaan perempuan. Dan dia berhak membelanjakan penghasilannya itu sesuai dengan keinginannya. Nah, inilah di antara
di antara kelebihan perempuan yang ketika dia bekerja berkali di luar rumah, maka setiap apapun penghasilan yang dia dapatkan itu mutlak sepenuhnya hak istri atau hak seorang perempuan, dan dia bebas untuk menafkahkan penghasilannya itu untuk keinginan-keinginannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya ketika ada seorang istri, ketika ada seorang wanita yang bekerja di luar rumah, tentu saja mungkin dia bekerja karena tuntutan dia untuk membantu ekonomi keluarganya atau membantu orang tuanya atau ingin meringankan beban suaminya. Tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika ada seorang wanita yang bekerja. Yang pertama, hendaklah wanita itu bekerja tentunya melakukan pekerjaan-pekerjaan itu tidak mengandung unsur maksiat, dan yang paling utama wanita bekerja di luar rumah ketika dia berkarir di luar rumah, perempuan bekerja itu haruslah atas seizin suaminya dengan tidak menelantarkan pekerjaan rumah tangganya, dan jangan mengabaikan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Dan tentu ketika perempuan bekerja di luar rumah, berkarir di luar rumah, harus menjaga adab-adab dan dianjurkan untuk menutup auratnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran agama Islam, membantu suami mencari nafkah bukanlah kewajiban seorang istri, namun bila dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah dan tentunya untuk kemaslahatan keluarga, maka seorang istri yang bekerja niatnya ikhlas untuk mendatangkan kemaslahatan, kebaikan-kebaikan dalam rumah tangganya, tentu istri yang bekerja di luar rumah, istri yang berkarir di luar rumah dicatat sebagai amalan yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan mencari nafkah bagi seorang perempuan di luar rumah ini akan dicatat sebagai sedekah yang besar ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekahnya pahalanya berlipat-lipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersedekah kepada orang miskin, maka ganjarannya pahalanya 700 kelipatan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi ketika seorang istri dia ikhlas untuk memberikan penghasilannya untuk suami dan keluarganya, maka ganjaran sedekahnya 1400 kali lipat ganjaran pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, 2 kali lipat daripada kita bersedekah kepada fakir miskin. Bahkan dikisahkan di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, yaitu seorang sahabiat yang bernama Ruwaithah binti Abdullah. Beliau adalah istri sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah seorang wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan suaminya, bahkan memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ruwaithah binti Abdullah, kata Rasulullah, kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Jadi tidak dilarang ketika seorang perempuan keluar rumah dalam rangka dia bekerja mencari nafkah dengan niat ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan juga dari sahabiat yang bernama Asma binti Abu Bakar, putri Khalifah Abu Bakar atau saudara dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau ini memiliki seorang suami bernama sahabat Zubair. Zubair ini terkenal dengan kemiskinannya. Jadi Asma binti Abu Bakar menikah dengan salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Zubair. Zubair ini sahabat yang sangat miskin, bahkan di dunia ini beliau tidak memiliki harta apapun. Bahkan tidak memiliki budak dan tidak memiliki apapun kecuali hanya hewan yang dipakai untuk mengairi lahan pertaniannya. Dan dia tidak memiliki apapun. Melihat kemiskinan suaminya, Asma binti Abu Bakar, putri Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, sahabiat Asma binti Abu Bakar ini berinisiatif
untuk mengairi lahan pertanian suaminya. Dia berkeinginan sendiri untuk membantu suaminya dengan tangannya sendiri. Beliau keluar dari rumahnya untuk mengairi lahan pertanian suaminya, dan beliau juga keluar dari rumahnya untuk memberi makan kuda-kuda yang dimiliki oleh suaminya Zubair. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Rasulullah tidak pernah melarang perempuan untuk keluar rumah untuk bekerja atau untuk berkarir di luar rumahnya. Karena ketika seorang perempuan berkarir di luar rumahnya dan dia menyisihkan sedikit dari penghasilannya, maka penghasilan yang dia sisihkan itu dan tenaga yang dia keluarkan untuk membantu suaminya, maka akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan niat perempuan itu membantu dengan ikhlas, insya Allah maka perempuan yang bekerja akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak dilarang perempuan untuk berkarir di luar rumah atau mencari nafkah. Tapi tidak menjadi tulang punggung bagi seorang perempuan dia memberi nafkah kepada keluarganya. Karena yang paling utama memberi nafkah itu adalah suaminya sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi perempuan yang bekerja, perempuan yang keluar rumah, Rasulullah membolehkan. Karena ketika perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat dia tidak meninggalkan kewajibannya, dia tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Dan mudah-mudahan setiap penghasilan yang dia nafkahkan untuk rumah tangganya, untuk membantu suaminya, maka akan bernilai sedekah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sedekah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita akan lanjutkan beberapa persyaratan bagi seorang wanita yang bekerja di luar rumah yang harus dia penuhi, yang kalau dia penuhi insya Allah maka pekerjaannya akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Banyak pasangan suami istri yang mungkin di saat memasuki bahtera rumah tangga, di awal gerbang dia membangun bahtera rumah tangganya, ketika dia sudah melangsungkan akdun nikah, terkadang banyak suami istri yang tidak tahu nikah itu apa. Insya Allah lewat kajian dari muslimah ini, saya akan sedikit memberikan nasihat buat suami istri. Tentunya nasihat buat suami, nasihat buat istri, baik rumah tangga yang sudah lama maupun rumah tangga yang masih baru, lebih-lebih kepada jomblowan atau jomblowati. Dimanapun yang menyaksikan dari muslimah ini, kita harus memahami sebelum kita masuk ke pintu gerbang pernikahan. Nikah itu berasal dari bahasa Arab, yang tentunya terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Nun, kaf, alif, ha. Yang mana masing-masing huruf itu mempunyai makna tersendiri. Nun artinya adalah nikmat. Jadi setiap siapapun yang sudah berumah tangga, dia akan mendapatkan nikmat yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih bagi seorang perempuan. Di mana seorang perempuan mendapatkan nikmat dari rumah tangganya? Seorang perempuan begitu dia masuki bahtera rumah tangga, maka seorang perempuan yang sudah berumah tangga, maka dia akan mendapatkan begitu banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang perempuan dia ingin mendapatkan keridhaan suaminya, maka dia pun akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ibadah yang maksimal seperti ibadah-ibadah sholat yang 5 waktu. Ketika seorang perempuan dia memberikan minum kepada suaminya, dia memberikan minum kepada suaminya,
kemudian suaminya bahagia ketika diberi minum oleh istrinya hanya segelas, maka ketika seorang wanita bisa membahagiakan suaminya dengan memberi minum 1 gelas kepada suaminya, seketika itu Allah gugurkan dosa seorang istri selama 1 tahun. Masya Allah. Itulah nikmat yang dirasakan oleh seorang perempuan ketika dia berumah tangga. Ketika seorang suami istri mereka berjabat tangan, kemudian seorang istri mencium tangan suaminya, maka saat seorang suami istri berjabatan tangan, seketika itu berguguran dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang istri mencium tangan suaminya, maka dia mendapatkan ganjaran bagaikan mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Itulah nikmat di antara kata huruf yang terdapat di dalam kalimat nikah, nun, yaitu nikmat yang besar Allah berikan kepada orang yang berumah tangga. Kemudian kaf adalah karomah, yaitu kemuliaan, kebahagiaan yang didapatkan bagi pasangan suami istri ketika dia berumah tangga, bisa memuliakan pasangannya. Suami bisa memuliakan istri, istri pun bisa memuliakan suaminya, dan bisa memuliakan kedua orang tua, baik itu mertua ataupun orang tua kandung kita. Maka kita akan mendapatkan karomah, yaitu kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan dalam rumah tangga kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan tentunya huruf yang ketiga adalah huruf alif, istiqomah. Ketika seseorang berumah tangga, maka akan bernilai surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apapun yang ada pada diri pasangan kita, kita bisa menerima apa adanya. Senantiasa bersyukur. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah, istiqomah dari awal sampai kapanpun dalam rumah tangga kita, menerima pasangan hidup kita apa adanya. Dan huruf yang terakhir adalah huruf H, yaitu hikmah. Yaitu hikmah yang kita dapatkan dari pernikahan begitu banyak. Salah satunya pernikahan itu merupakan ibadah kita yang paling panjang, ibadah yang paling lama, yang tentunya ibadah itu tidak luput dari berbagai macam ujian, berbagai macam kesulitan yang akan kita hadapi. Karena pernikahan merupakan ibadah kita yang terakhir yang akan mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ketika seorang wanita dia bekerja di luar rumah, dia ingat bahwa pernikahan merupakan ladang amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan melupakan ketika seorang perempuan bekerja di luar rumah, dia dibolehkan bekerja asal memenuhi 5 macam syarat yang harus dia penuhi, atau syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang bekerja di luar rumah. Yang pertama, perempuan boleh bekerja di luar rumah. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah asal dia bekerja di rumah itu seizin suaminya atau restu dari suaminya. Izin yang dia dapatkan tentunya dengan penuh kesantunan. Dia mohon izin kepada suaminya sehingga suaminya pun memberikan izin dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan seorang istri itu haruslah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang toib, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang perempuan itu tidak bertentangan dengan kehormatan seorang wanita muslimah, tidak melanggar norma-norma aturan yang sudah ditetapkan bagi kita seorang muslimah. Jadi perempuan bekerja di rumah diperbolehkan asal tidak melanggar, tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat agama. Dan yang keempat, perempuan bekerja di luar rumah diperbolehkan. Yang keempat, tentu syaratnya tidak meninggalkan kewajiban yang utama, yaitu mengurus anak atau mendidik anak-anaknya di rumah. Jadi jangan sampai perempuan bekerja di luar rumah kemudian dia melalaikan tanggung jawabnya untuk mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumah tangganya. Karena mengurus rumah tangga, bekerja di luar rumah, dua-duanya mempunyai nilai yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, perempuan diperbolehkan berkarir di luar rumahnya dengan syarat yang paling penting. Yang kelima adalah pastikan kalau suatu ketika seorang istri atau seorang wanita ini benar-benar sukses dalam berkarir di luar rumahnya, jangan menimbulkan kesombongan kepada suaminya. Jangan sampai ketika penghasilan istri lebih besar daripada suami sehingga istri menyepelekan suaminya. Karena suami bagaimanapun juga merupakan pemimpin, merupakan panutan bagi seorang istri. Jadi jangan sampai ketika seorang istri diberikan kesuksesan oleh Allah dalam karirnya, diberikan penghasilan yang lebih kepada suaminya, jangan timbul sifat sombong kepada suaminya. Jangan kita menjadi orang yang mudah marah-marah kepada suami kita karena merasa diri kita lebih tinggi
dari suami sehingga timbul rasa sombong kepada suami. Ini yang harus dihindari. Tapi ketika diberikan mungkin kesuksesan, penghasilan yang lebih daripada suami, timbul sifat tawadu kita. Mudah-mudahan ini akan mendatangkan kebaikan dalam rumah tangga seseorang.